Mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? Indonesia kembali dikerjai oleh VAR dan wasit lagi dan meraih hasil yang tidak bagus saat melawan Uzbekistan dengan skor akhir 2-0. Wasit lagi Indonesia dicurangi wasit nih, wasit utamanya nih. Ya, man of the match bukan pemain Uzbekistan yang mencetak 2 gol, bukan. Man of the match-nya adalah ini nih, wasit yang satu ini adalah man of the match-nya yang menghancurkan hati semua rakyat Indonesia ya wasit ini. Karena keputusan-keputusan kontroversialnya, hati semua rakyat Indonesia hancur. Dan yang bikin gue makin kesel, ini di review tadi babak pertama gue udah bilang bahwa wasit ini terindikasi kayaknya ada kecurangan deh kayaknya. Dan ini salah satunya, Surya Saputra ini berkata bahwa emang bersih itu kocak. Dan gimana? Setelah di babak kedua ngelihat, lu masih bisa bilang, lu masih bisa ngebela wasitnya. Lu masih bisa ngebela wasit yang utama ini, dan ditambah wasit VAR yang dari Thailand. Indonesia, negara serumpun, tetangga dijadiin wasit. Apakah nggak ada indikasi ataukah nggak ada potensi untuk membuat Indonesia rugi? Nah itu, tolong Surya Saputra tolong dipikirkan lagi. Susah untuk menjadi netral ketika Indonesia bermain. Dan ini pertandingan yang sangat penting. Dan nggak ngerti lagi gue. Wajar ketika ada pelanggaran, ada suatu hal yang dicek, kita condong untuk membela Indonesia, condong menyalahkan wasit. Karena kita Indonesia, nasionalisme itu diuji di situ. Wajar lah kalau nggak netral. Dan ya dengan ini juga gue sangat-sangat bangga dengan Garuda Muda. Kita semua bangga dengan Garuda Muda. Dan ingat, ini belum akhir. Kita masih ada satu match lagi, yaitu perebutan juara ketiga. Dimana ketika kita menang, kita akan langsung melaju ke Olimpiade. Jadi jangan sedih dulu. Kita terima, nggak terima sih, tapi jangan langsung putus asa. Karena masih ada satu pertandingan lagi yang harus kita dukung, yaitu nanti perebutan juara ketiga lawan yang kalah antara Jepang dan juga Irak. Jadi Indonesia harus bisa ke Olimpiade. Yuk, ini orang-orang kayak gini suruhan Bung Toel ini, yakin gue. Timnas Indonesia dipaksa takluk oleh Uzbekistan usai laga semifinal yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar pada Senin 29 April 2024 berakhir dengan skor 2-0. Pertandingan yang cukup kontroversial ini dimulai dari menit ke-27 saat Witan Sulaiman dijatuhkan oleh Abdulfohid Nematov di dekat kotak penalti. Namun ketika wasit melakukan VAR, hal tersebut tidak dianggap pelanggaran. Kemudian kontroversi selanjutnya saat babak kedua tepatnya pada menit ke-61 ketika wasit menganulir gol yang dicetak oleh Muhammad Ferrari usai melakukan VAR karena menganggap gol tersebut offside. Kemudian gol pertama Uzbekistan tercipta di babak kedua melalui Husein Norchev pada menit ke-68 dan gol bunuh diri Pratama Arhan pada menit ke-86. Nasib malang kembali menimpa Indonesia pada menit ke-83 akibat wasit memberikan kartu merah kepada Rizky Ridho akibat tak sengaja mengarahkan kakinya ke pemain Uzbekistan setelah menyapu bola. Hingga akhirnya Indonesia bermain dengan kurang personel dan posisi kapten digantikan oleh Pratama Arhan. Di akhir-akhir laga, Marcelino sempat berupaya memperkecil skor melalui tendangannya pada menit ke-90+2, yang sayangnya masih menyamping. Hingga peluit panjang ditiupkan oleh wasit asal Cina, Shen Yanho. Mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? Kasih lihat kita bangsa yang kuat, nggak bisa diinjak. Ini ada game kedua yang penting yang memastikan kita juga lolos Olimpiade. Tempat ketiga, kita mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? Ayo, come on. Masih ada, come on. Ayo, kita percaya kalian. Kalian bisa. Pak Menpora di sini. Presiden nonton kalian. Seluruh rakyat Indonesia nonton kalian. Kasih lihat kita bangsa yang kuat. Nggak bisa diinjak-injak. Jangan ngeluh, kita fight back. We're strong and we can fight back. Come on. Come on.
belum habis. Ayo, Umar, belum habis. Ayo, Rio. Oke, belum habis. Umar. Semalam betul ke wasit punca segala-galanya Indonesia gagal ke final? Bila tengok game semalam, adakah wasit memang betul-betul curang terhadap tim Indonesia? Bagi aku ada betulnya juga, tapi korang patut marah VAR jugalah sebab VAR banyak menggagalkan apa yang Indonesia dapat lah. Okey, dari segi wasit ni bagi aku decision macam dekat separuh masa pertama tu macam Indonesia dah dapat 2 kad kuning terlalu awal. Lepas tu ada yang dia bagi foul, ada yang dia tak bagi foul. Bagi aku adalah sedikit berat sebelahnya di situ. Tapi bila cakap pasal offside, mengikut aku, apa yang aku nampak memang offside. Memang kaki penyerang Indonesia tu terkeluar sedikit dan dia mengganggu keeper pada waktu tu. Jadi dia dikira sebagai offside position walaupun hanya kaki saja yang terlepas. Dari segi kad merah, ada 2 pendapat kat sini. Ada orang panggil 50-50 sebab even dalam Premier League sendiri, bila kau buat follow through, kau dah clear bola tapi kau buat follow through, ada orang dapat kad merah, ada juga orang yang tak dapat kad merah. Sebab tu aku panggil 50-50. Memang mengikut keputusan wasit. Dan bila aku nampak wasit pergi dekat VAR, aku dah boleh agak dah wasit akan pilih kad merah. Sebab kita tahulah kan perangai dia macam mana malam tadi kan. Okey, itu pasal wasit. Korang boleh serbu IG dia semua. Aku dah tak nak bincang pasal wasit. Aku nak bincang pasal gameplay Indonesia semalam. Walaupun betul wasit ada beberapa decision yang questionable, kena akui, orang Indonesia kena akui yang mana Indonesia semalam permainan diorang yang paling teruk dan sepanjang diorang dekat kempen Piala Asia ni. Okey, lawan dengan Qatar banyak shot, 10 shot. Lawan dengan Jordan 20 shot. Lawan dengan Korea pun 20 shot. Tapi game semalam Indonesia hanya produce 4 sahaja sepakan sepanjang 90 minit. 4 shot sahaja, bukan on target 4 shot sahaja, menunjukkan ketumpulan serangan semalam. Kehilangan Rafael Struik memang betul-betul terasa. Kredit harus diberikan kepada Uzbekistan. Macam yang aku dah cerita dekat preview sebelum ni, Uzbekistan ni memang tim yang susah sebab diorang ni ada pengalaman, diorang juga ada motivasi. 4 tahun lepas kalah dekat semifinal, 2 tahun lepas kalah dekat final. Tahun ni mesti diorang nak menang dan aku rasa diorang yang akan menang Piala Asia kali ini. Jangan putus harapan sebab korang masih ada lagi peluang untuk layak ke Olimpik Paris, yang mana korang kena kalahkan Iraq untuk tempat ketiga. Okay, kalau korang menang game yang ni, korang pun boleh layak Olimpik. Indonesia akan fight back dan akan melawan Irak untuk ranking ketiga setelah Irak kalah 2-0 dari Jepang. Kekuatan Irak tidak sekuat Uzbekistan. Kita harapkan timnas menang dan lolos Olimpiade. Ini adalah kejohanan yang kita kata kita sasar mahu ke semifinal, mahu ke Olimpik. Tapi adakah perancangan kita adakah perancangan kita a reflection of sebuah negara yang betul-betul serius nak pergi Olimpik ni? Bagi aku tak. Han tengok Uzbekistan Faiz. Aku bagi contoh Uzbekistan. Benda ni aku sebut dalam pre-show itu. Uzbekistan punya level, mereka ada 2 pemain yang berpangkalan actually banyak tapi 2 main ones yang main di Europe Fezulayev dengan seorang lagi aku lupa nama. Dia centre back pasukan RC Lens di French League. Ingatkan nak sebut Kusenov ke apa entah nama dia aku tak ingat. Tapi dia ada 2 main ones right, beri bawah 23 tahun. Yang tiba sedikit lewat berbanding rakan pasukan lain. Pada awalnya pasukan masing-masing tak nak lepas. And these are European pasukan berstatus Eropah. Lens dengan CSKA Moscow tak nak lepas sebab mereka kata kejohanan ni di luar kalender FIFA, tak nak lepas. Tetapi Uzbekistan FA tak give up, pujuk, discuss, negotiate, discuss, and at the end Fezulayev tiba
24 jam sebelum bermulanya ataupun dia bergegas ke Qatar 24 jam sebelum kejohanan bermula. Dia main satu game untuk CSKA Moscow, fly terus ke Qatar. Sama dengan pemain daripada RC Lens tu, dia also tiba. That's how serious Uzbekistan mengambil kejohanan ini. Sama boleh dikatakan tentang Indonesia. Berapa banyak pemain daripada skuad Piala Asia ada dalam skuad kali ini, Faiz? Bukan saja pemain-pemain yang berpangkalan di Indonesia, pemain-pemain yang berpangkalan di Eropah pun ada. Pemain-pemain yang main untuk FC Utrecht, Yang bermain di Eredivisie. di Eredivisie. Pemain-pemain yang beraksi untuk Cerezo Osaka, Justin Hubner juga ada di dalam pasukan. These are clubs yang beraksi di luar negara, tetapi PSSI dan aku yakin dengan Erick Thohir put in the effort to bring those players in. Patut apa pandang balik tim kita? Adakah kita memiliki pasukan terbaik pemain bawah 23 tahun di Malaysia? Nah, begitulah Sobat Maju pertandingan timnas melawan Uzbekistan. Selanjutnya akan melawan Irak. Indonesia belum gagal, masih bisa lolos ke Olimpiade Paris.